Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu diberikan kebahagiaan, selalu sehat, kuat, dan tetap bersemangat menjalani hari-hari kalian ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk memimpin doa, kita bergiliran ya. Baik, untuk hari ini, siapa yang bertugas memimpin berdoa? Saya, Ibu. Oh, Hilwa. Baik, silakan kepada Hilwa untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Hilwa. Baik, sekarang Ibu mau presensi dulu ya. Untuk presensi pertama, Alivia. Hadir, Ibu. Anggi, Hadir, Ibu. Hilwa, Hadir, Bu. Rizkia hadir, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nada hadir, Hadir, Bu. dan terakhir Sani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata hari ini semua hadir ya. Dipertahankan ya anak-anak. Oke, anak-anak, apa kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu sebelumnya? Ibu. Masih, Bu. Tentang apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis tanaman obat, Ibu. Betul, keren sekali ya anak-anak Ibu masih pada ingat ternyata. Nah, kemarin kan ada 6 jenis tanaman obat yang kita pelajari ya. Sekarang coba Ibu mau tahu siapa yang berani menyebutkan jenis-jenis tanaman obat yang kita pelajari kemarin. Saya, Ibu. Ada temulawak, akar wangi, sirih, Bu. Baik, terima kasih Liskia. Tapi masih ada yang kurang ya, ini baru 3 yang disebutin sama Liskia. Coba Liskia tunjuk temannya untuk melengkapi 3 jenis lainnya. Anggi, Bu. Oke, silakan Baik, Bu. untuk Anggi melengkapi. Izin menjawab, Bu. 3 laginya ada jeruk nipis, mahkota dewa, dan tanaman patah tulang, Bu. Ya, benar sekali ya Anggi. Terima kasih untuk Anggi dan Liskia. Kita beri aplaus dulu ya untuk Liskia dan Anggi. Kalau gitu, sekarang apakah kalian siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu? Siap, Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, nah karena di minggu lalu kita udah belajar mengenai jenis-jenis tanaman obat, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, kita akan belajar mengenai sarana produksi budidaya tanaman obat. Nah, adapun tujuannya adalah supaya kita dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman obat secara benar. Menjelaskan penggunaan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman obat dengan teliti dan rapi, serta dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab dapat menggunakan alat sesuai dengan kegunaannya agar dapat terpelihara dengan baik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih kepada kalian, apakah kalian mengetahui kira-kira apa aja sih bahan dan alat yang digunakan dalam budidaya tanaman obat? Ada yang tahu? Oke, Sani. Ada benih, pupuk, sama media tanam, Bu. Oke, benar. Baik, terima kasih untuk Sani. Tapi ada satu lagi yang kurang, yaitu ada pestisida. Jadi untuk budidaya tanaman obat ini, yang diperlukan adalah benih, pupuk, media tanam, dan pestisida. Kalau untuk peralatan, coba apa ada yang tahu apa yang digunakan? Saya, Ibu. Ya, Saya, Hilwa? Ibu. Ada polybag, ada sekop, sama gembor, Bu. Ya, betul. Kurang lebih untuk peralatan budidaya tanaman obat dalam polybag seperti yang dikatakan oleh Hilwa. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan dipelajari di kegiatan inti ya. Terima kasih Hilwa. Oke, sebelum memasuki kegiatan inti, apakah masih ada yang belum paham dari apa yang sudah dibicarakan tadi? Sudah paham, Ibu. Sudah paham, Bu. Oke, pinter-pinter ya. Baik. Jika sudah paham semuanya, kita langsung aja nih masuk ke kegiatan inti. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tadi kita udah belajar mengenai sarana produksi budidaya tanaman obat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ada Ibu. Tidak ada Ibu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kalau gitu Ibu yang akan bertanya ya. Coba Ibu mau bertanya sama Alivia. Alivia, coba kamu sebutkan ada berapa bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman obat dan sebutkan apa saja. Ada 4 Bu. Ya, betul. Ada benih, pupuk, media tanam, dan pestisida. Itu Bu. Ya, betul ya. Jadi tadi ada 4 bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman obat. Terima kasih, Alivia. Sekarang coba Ibu mau tanya lagi sama Nada. Tadi Alivia menyebutkan pestisida. Nah, kenapa pestisida ini digunakan sebagai bahan untuk budidaya tanaman obat? Silakan Nada. Gimana Nada? Halo Nada. Sepertinya Nada tidak ada ya? Nggak kedengeran suaranya. Di yang lain apa kedengeran suara Nada? Tidak Bu, sepertinya dia gangguan sinyal. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya sama Hilwa aja deh. Kalau pestisida itu digunakan untuk mengatasi gangguan dari hama sama penyakit dari tanamannya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi pestisida itu digunakan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit. Dan untuk jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat. Terima kasih ya Ilwa. Kalau gitu Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini Ibu mau pilih berdasarkan tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal 5, dan di sini yang absen yang nomor 5 adalah Liskia. Baik, silakan untuk Liskia menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik Ibu. Jadi tadi ada bahan dan alat digunakan dalam budidaya tanaman obat sesuai dengan tempat budidayaannya. Nah, pertama ada bahan pertama bahan terdiri dari benih atau bibit, yaitu cikal bakal tanaman. Yang kedua ada pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan cukup tersedia pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan alami seperti pupuk kandang atau kompos. Yang ketiga ada media tanam dengan memilih tanaman yang dan subur. Terus yang keempat ada pestisida. Pestisida itu untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Nah, kedua untuk peralatan yang diperlukan saat penanaman di kebun ada cangkul untuk membuat bedengan, ada garpu untuk tanah, terus ada koret untuk membersihkan gulma dan gembor untuk menyiram tanaman. Peralatan yang diperlukan saat menanam terbatas atau tidak ada lahan yaitu polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral. Skop, ada skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah dan cangkul. Sudah Ibu. Baik, lengkap ya. Terima kasih Liskia. Kalau begitu semuanya udah paham ya mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin bertanya? Oke, sudah cukup ya. Tidak ada Bu. Oke, kalau gitu. Oke, jika sudah cukup, di sini Ibu minta kalian untuk membentuk 3 kelompok ya. Karena di sini ada 6 orang, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan nanti kalian pilih sendiri siapa yang akan menjadi pasangan kalian. Nah, untuk tugasnya, jadi nanti kalian pilih salah satu jenis tanaman obat, lalu minggu depan kalian persiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk budidaya tanaman obat. Dan jangan lupa kalian juga membaca tahapan dari budidaya tanaman obat ya, untuk minggu depan, supaya kalian bisa mengerti sebelum nanti Ibu menjelaskan. Jadi nanti kita akan buat bersama-sama budidaya tanaman obat. Jadi bagaimana anak-anak, sudah paham dengan tugasnya? Sudah Ibu. Baik, jika semuanya sudah paham, Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan seperti biasa, sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Hilwa yang tadi memimpin doa, silakan untuk dipimpin kembali. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk kontribusinya hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca. Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu.